Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan bersama saya Ayu Pratiwi. Inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, tingkat kematian akibat tenggelam di Amerika Serikat terus meningkat. Untuk itu, sebuah LSM memberikan pelajaran renang gratis kepada anak-anak muda dan tak hanya untuk mengurangi angka korban tenggelam, tetapi juga sebagai sarana pengembangan kemampuan yang positif. Ini adalah tahun kedua Keira Knight ikut program belajar renang gratis di New York. Semasa kecil, ia pernah nyaris tenggelam. I was close to a drowning experience. So my father felt like it was necessary in order for us to be put into swimming lessons. You know, swimming lessons cost money. This is free, so, you know. Keira, 21 tahun asli dari New York. Dia jadi salah satu peserta kelas intensif 6 minggu LSM bernama Rising Tide Effect yang menawarkan kelas renang ke komunitas kurang terlayani di kota New York. Kematian akibat tenggelam bertambah sekitar 500 orang setiap tahunnya dari 2020 hingga tahun 2022. Jika dibandingkan 2019, menurut Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, CDC, Kate Cross dirikan Rising Tide Effect untuk kurangi angka ini. And as a New Yorker, it breaks my heart. It makes me sick that people are out there dying in rip currents because they don't know enough not to go in them. Murid Kate juga dapatkan manfaat lain selain renang di kolam publik. Tuesdays and Wednesdays we swim here in the pool, and Thursdays we go to the Beach 67 to learn how to surf and stuff, and learn how to be immune to the ocean water instead of the pool water, because the pool and the ocean are two different things. Organisasi Kesehatan Dunia PBB WHO sebut setiap jam rata-rata 26 orang meninggal karena tenggelam. I do think that one of the reasons for, let's say, a relative lack of engagement with drowning to date is simply because it's not really widespread knowledge that drowning is as big of a problem as it is, and B is as easily preventable. Bagi Keira Knight, pengalamannya di Rising Tide Effect tak hanya soal meningkatkan kemampuan renangnya, namun juga kemampuan lainnya. Being here, you're open to a lot of opportunities. Here we're getting our CPR and our first aid certifications. Not a lot of us are able to get that nowadays, without having to pay any money. Program ini menyasar anak-anak muda dari kawasan rentan di kota New York. A lot of the youth, especially the ones that are in our groups who are coming from really intense gun violent neighborhoods, need to have access to this piece. And if they can just experience the joy in the pool, the way I do, the way my colleagues do, then maybe they're going to want to pursue a career related to the water. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC, menyebut penyebab kematian utama dari anak-anak usia 1-4 tahun adalah tenggelam. Sementara data dari USA Swimming Foundation menyebutkan bahwa rata-rata anak-anak yang berasal dari kalangan ekonomi ke bawah tidak memiliki kemampuan untuk bisa berenang. Dari Queens di kota New York, saya Randy Wicaksana, VOA. Di tengah inflasi, mayoritas bisnis limusin dan mobil sewa berpengemudi di Amerika Serikat dirundung lugi. Tapi bisnis milik diaspora Indonesia justru mendulang untung. Dari rumah mereka, pasangan Erna Widayati asal Yogyakarta dan Patrick Matheson asal Belgia menjalankan Time Advantage Limo, layanan kendaraan bisnis dan formal lengkap dengan pengemudi bersetelan jas. Perusahaan ini melayani kawasan sekitar Washington DC, Maryland, Virginia, dan West Virginia, termasuk Pennsylvania. Limousine itu ya, di sini dinyatakan itu kendaraan yang panjang. Jadi itu sebetulnya itu mobil biasa dibelah, terus ditambah di stretch. We have limousine, we have limo bus, we have van, and we have a regular business car, and then the sedan. Dengan mengantongi 23 perizinan dari negara bagian Maryland dan federal, Time Advantage mulai beroperasi 2011 dengan hanya 2 sedan. Kini mereka punya armada, lengkap dengan limo panjang. Walau servis limo identik dengan pesta,
Erna dan Patrick cukup disiplin kepada penumpang. Karena regulation itu very ketat ya, very strict ya. Jadi kita nggak bisa ada yang open, we don't do that. Karena resiko kecelakaan atau itu lebih tinggi. Kita senang yang safe and fun, you know. Klien pun beragam, termasuk pangkalan militer dan perusahaan besar. Itu kira-kira 40% dari bisnis kita adalah private school. Saat ini Time Advantage memiliki 12 kendaraan pemirsa. Mungkin yang paling terkenal ini adalah Stretch Limo. Tapi sebetulnya ada yang lebih populer lagi pemirsa, yaitu Limo Bus. Nah, Limo Bus ini bisa muat 14 orang pemirsa. Yuk kita lihat dalamnya kayak apa. The reason why I designed it this way is we do a lot of long trips to New York and stuff, and we do a lot of business people lately. So in the morning when we drive them to New York, they're sitting on the tables, they have outlets there for their laptops, and they are doing their work. Then in New York, they do their business meeting, and in the late afternoon, we drive them back, and they sit in the back here and have some refreshments. With COVID, we had a very difficult time. We had to go into a retirement account, but we survived. We survived and other businesses closed. So now we have this whole area because they have nobody else to go to. And we kept our prices below, below competition because we want people have a good time. Andrea Howe sudah menggunakan jasa mereka selama 10 tahun. I feel like they really care about their clients. They're not just a big corporation. They really have that personal relationship. They bend over backwards to make sure that they can do the times that you need. You get that kind of family experience. They don't just treat you as a customer. You kind of become family. Dari Hagerstown, Maryland, Aryatna Budianto, Ronan Zakaria, dan Irfan Ihsan, VOA. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Amerika Serikat berupaya mengubah tempat pembuangan sampah menjadi sumber biogas untuk menghasilkan listrik. Warga menyambut proyek ini karena menciptakan lapangan kerja dan mengurangi masalah kelangkaan listrik. Beberapa bulan lalu, tempat pembuangan sampah ini sangat merusak pemandangan dan mengeluarkan bau busuk di udara. Tapi kini tidak lagi. Perusahaan lokal bernama Geo Pomona Waste Management mencoba mengubah tempat ini menjadi sumber biogas dan listrik. Sejumlah warga dari kota terdekat ikut menjadi pekerja untuk membangun proyek ini. Projekti ino iri kundibatsira zvikuru nekuti semugari wemunyika ino yeZimbabwe ndiri kukwanisawo kuti ndiwane basa, ndiri kushanda, ndiri kukwanisawo kuchengeta mhuri yangu kuburikidza neprojekti inoyi. Proyek ini akan memanfaatkan mesin pengolah untuk mengambil sampah organik dan mengubahnya menjadi biogas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Menurut perusahaan Landforce Energy, biogas punya banyak manfaat tapi memerlukan investasi cukup besar. Biogas is that it's a renewable energy source. Also, you can do many things like cooking, brooder heating, as well as harvesting an organic fertilizer, which then replaces the use of chemical fertilizers. The disadvantages, the initial investment costs, and also the need for continuous monitoring and maintenance of the digesters. Menurut salah seorang insinyur energi limbah di Geo Pomona Waste Management, proyek ini akan bisa menyelesaikan masalah tempat pembuangan sampah raksasa di Harare yang menjadi penyebar penyakit. After that, we drill biogas wells, which will extract biogas from the waste, organic waste, which was underneath, which degrades and produces biogas. Then after that, we generate with the new waste, we generated 16 to 22 megawatts of electricity through the incineration process, whereby we have to burn the waste in a combustion chamber. Tapi Direktur Harare Residence Trust mengatakan proyek yang didukung pemerintah ini merupakan eksploitasi yang tidak berkelanjutan terhadap para pembayar pajak di Harare. Karena menurutnya perusahaan ini mengenakan biaya tambahan untuk pengambilan sampah. We have added an addendum that is requesting the city of Harare to pay an additional $124
US dollars per ton of garbage collected. So this will be exploitative to the city of Harare, as it amounts to around US $3 million per month, and the ratepayers cannot afford that. Bagaimanapun, ibu kota Zimbabwe ini tampaknya akan memiliki pembangkit listrik tenaga biogas dalam beberapa bulan mendatang. Karena sebagian warga berharap jumlah yang mendukung akan lebih besar dibanding yang menolak proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Olahraga untuk sekelompok disabilitas terus tumbuh di Amerika Serikat. Kelompok tunanetra kini bisa bertanding hoki es, dan selain mengasah keterampilan dengan aktivitas ini juga memberikan harapan kelompok disabilitas ini bisa bertanding dalam Paralimpiade di masa depan. I found out about the league when my mom was looking into sports for me when she found out that in school I was doing very bad. In gym class, the gym teacher always would say, no, you have a visual impairment, you're not allowed to play in the gym class, you're gonna get hurt. Tapi, pertama kali mencoba sepatu roda, dia ketakutan. My mom literally had to drag me onto the ice, and then I realized, oh, it's not that bad. Aturan permainan hoki untuk tunanetra sama dengan hoki pada umumnya. Yang menjadi pembeda adalah keping hoki. Selain lebih besar, keping tunanetra memiliki suara. This is a normal size regulation puck. This is a puck for blind hockey. This puck has no sound. This has 8 ball bearings in it, so they not only hear it slide on the ice, but they hear it rattling around. Tim ini punya pemain pemula. Just give it a try, and it's really fun. You just gotta take a risk. Hingga atlet nasional. Seperti atlet judo ini yang sudah mewakili Amerika di Paralimpiade dan kini menekuni hoki. I actually did judo for a long time, from 2013 onward, and I had the opportunity to compete in the Paralympic Games, and so I decided to switch over to a team sport and see what that's like. I definitely want to get to a point where I can be a part of Team USA. That would be awesome. Bagi orang tua para pemain, tim ini lebih dari sekadar olahraga. They get to just hang out and just have people with other vision impairments, and it's a community that's very tight-knit. So you get to cheer each other on and have a ball while you're doing it. And I have to say that Liam has made some really good friends. Saat ini, hoki tunanetra belum masuk cabang olahraga Paralimpiade. Tim ini berharap hoki tunanetra sudah dapat dipertandingkan ketika Paralimpiade berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat tahun 2028. Hoki bagi kelompok tunanetra dikembangkan di Kanada pada tahun 1970-an. Dan olahraga ini masuk ke Amerika Serikat sekitar 10 tahun yang lalu dan kini telah berkembang pesat, di mana sejumlah tim hoki tunanetra sudah terbentuk di beberapa kota, seperti di Chicago, New York, dan juga Washington DC. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Sinfo Dunia Sepekan. Sebuah gerakan di Kenya memanfaatkan teknologi pertanian perkotaan untuk mendorong warga menanam sayuran dan buah-buahan. Berikut informasinya. Di Rumah Sakit Mama Lucy Kibaki di pinggiran timur Nairobi, Gregory Kimani merawat tanaman di Siti Shamba atau pertanian kota, yakni sebuah inisiatif pertanian perkotaan organik. Tujuannya adalah meningkatkan produksi pangan di wilayah perkotaan untuk memerangi kelaparan dan kekurangan gizi. Menurut Gregory, ia ingin mempromosikan pertanian di daerah perkotaan dan inisiatifnya ini menjadi pusat informasi dan sumber daya yang membantu mewujudkan hal itu. We are sensitizing urban communities. We are sensitizing individuals who have households, who have a space as little as a balcony, that you can have a small vertical garden and you can produce food. This is going to cushion your family and yourself from the adverse economic effects of buying food. Lebih dari separuh populasi dunia kini tinggal di perkotaan dan tren ini diproyeksi akan terus berlanjut hingga 70% pada tahun 2050 menurut data Bank Dunia.
Bank Dunia mengatakan populasi Nairobi telah meningkat menjadi lebih dari 4 juta orang dan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, meluasnya kota memicu pembangunan dan mengambil alih sebagian besar ruang yang dulunya dipakai untuk pertanian. Siti Shamba memakai teknologi pertanian perkotaan untuk memaksimalkan ruang yang tersisa. Inisiatif ini melatih warga dan bermitra dengan sekolah-sekolah untuk memberikan pengalaman langsung di bidang pertanian, yakni mata pelajaran utama dalam kurikulum baru berbasis kompetensi di Kenya. We have different technologies whereby we have fish farming, hydroponic, aquaponic, poultry farming, and also we also have black soldier flies. Lalat-lalat tersebut berguna untuk mengurai sampah organik dan membuat pakan ternak. Petugas medis kota Charlotte Changira menerapkan metode pertanian kota yang memungkinkannya menanam 6 jenis sayuran sekaligus. You don't need a lot of space, you don't need extra manure or extra land. So they grow at the same time, you get the harvest and they regrow. It's very, I think it's the best decision I've made this year, basically, in terms of food. Dan saat kota-kota di Afrika terus berkembang, Gregory berharap bisa melihat kota-kota tersebut tetap hijau. My vision is to see that every building in this great city of Nairobi and other cities in Africa, they are very green, very lush, and through that we are able to fight climate change, make our cities sustainable, and also feed the growing population. Siti Shamba merupakan salah satu tempat yang dikunjungi oleh Raja Inggris Charles III saat ia berkunjung ke Kenya bulan November lalu. Menurut Gregory, keberlanjutan model pertanian perkotaan ini terletak pada daur ulang, penggunaan kembali, dan pengurangan bahan yang digunakan sehingga tidak menyisakan sampah. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 2 pengelada asal Amerika Serikat dan Inggris mengendarai sepeda motor ke jantung Ukraina yang sedang dilanda perang dengan Rusia. Penjelajahan 7.000 km ini mereka sebut sebagai perjalanan kemanusiaan untuk membangkitkan kesadaran dan juga menggalang dana bagi anak-anak korban perang. Ini adalah Pamir, stasiun radar era Uni Soviet yang sudah ditinggalkan di pegunungan Carpathian di Ukraina yang terletak pada ketinggian 1.565 meter. Pelancong dan reporter Neil Bailey dan fotografer Kieran Radley menyusuri jalan pegunungan yang menantang sepanjang 15 km untuk melihat instalasi era Perang Dingin ini. Growing up as kids with the Cold War, we always had the nuclear threat and, spies and Reds under the bed, and it was very much my generation. Dibangun pada 1960-an sebagai stasiun pertahanan udara, 5 kubah ini kini menjadi pengingat akan ambisi Rusia. The last attempts by the Soviets to do something, now Russia's doing it again, and it's a different, is someone going to stand on a memorial 40 years from now to this war? Neil dan Kieran telah berkendara lebih dari 7.000 km di Ukraina, melewati berbagai pos pemeriksaan, melintasi jalanan dengan padang rumput di selatan, dan off-road di Carpathian. Definitely the motorcycle helps. It really breaks down barriers and is a good icebreaker. I think you get better access, actually, because people are intrigued straight away. What's this hairy English guy doing on a motorbike? Neil tinggal di Amerika dan bekerja sama dengan Barber Motorsports Museum di Birmingham, Alabama. Dan ia sangat paham soal sepeda motor. I'm Neil Bailey, motorcycle journalist. Neil sudah berkeliling dunia dengan motor selama lebih dari 20 tahun, mengumpulkan dana amal lewat organisasi nirlabanya, Wellspring International Outreach Foundation. Dan Ukraina adalah negara ke-56 yang ia kunjungi dengan motor. These experiences have allowed us to see something completely different. I wasn't watching this on social media and the news before I came. Selama lebih dari 4 minggu, kedua pria ini bertemu para penambang dan nelayan. Mereka mengunjungi trek balapan dan trek sepeda motor yang dibom di Bucha. Mereka bertemu petani di dekat Odessa dan tentara yang menjalani rehabilitasi di dekat Lviv.
Mereka berbicara dengan anak-anak yang mendapat perlindungan di sebuah biara dan bertemu pasien di rumah sakit anak. Ukraine's quite a special place, I think, and the people really shine through. Venezia menjadi tempat terberat dalam perjalanan mereka. Neil dan Kiran tiba 3 jam setelah rudal Rusia menghantam pusat kota dan menewaskan puluhan warga sipil. You just think these poor people had no chance. It's just like we're standing here right now. That's what it is. And how do we look at that? How do we reconcile that in our minds? Neil mengatakan ia ingin dunia juga melihat apa yang ia lihat. Karena menurutnya, begitu kita melihatnya, maka tidak mungkin lagi untuk mengabaikannya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Banyaknya sampah plastik dan berbagai jenis limbah yang mencemari danau di kota Goma di Republik Demokratik Kongo membuat sebuah perusahaan memanfaatkan sampah plastik dari danau tersebut yang diubah menjadi bahan bangunan. Polusi plastik mencemari banyak kota di Republik Demokratik Kongo. Di kota Goma di bagian timur dekat perbatasan dengan Rwanda, sampah plastik menyumbat kanal-kanal di Danau Kivu dan mencemari air yang biasa digunakan oleh warga untuk minum. Pave inatengenezwa takataka ya plastiki. Warga Goma, Mukengere Benvenue, mendirikan Resilience for Development Group, sebuah perusahaan yang mengumpulkan sampah plastik dan mengolahnya menjadi batu bata yang dipakai untuk membangun rumah. Mimi wentuma ya kwanza kusaidia mazingira, protection environment, yingine inasaidia kucreate kazi, kutengeneza kazi kwa vijana kama sisi, kwa mimi binafsi na kwa vijana. Mukengere melebur sampah plastik dan mengubahnya menjadi bahan untuk membangun rumah dan jalan. Menurutnya, ia kini perlu bantuan untuk membangun sebuah pabrik yang dapat menyediakan lapangan kerja bagi kaum muda. Kuna mikutano mingi, kuna wale maorganizasio mingi katika dunia, Amerika, Eropa, pasi Afrika, wale ambao wanaweza kusaidia mradi kama hiyo. Tunaweza kuwalomba nao wasaidie, waangalie Kongo. Waangalie Kongo. Kongo sio vita tu ya kila siku. Kongo sio mauaji tu. Kongo kuna hiyo initiative, kuna hiyo innovation iko na kuwa ya kusaidia wale ambao wanatumiwa katika vita wafanye kazi nyingine ya maana. Selama lebih dari 1 tahun, Gagaju Janvier sudah mengumpulkan sampah plastik di daerah Mugunga dekat Goma, tempat banyak mobil membuang sampah dari kota dan merusak wilayah pertanian. Menurut Gagaju, pekerjaan ini membantu menghidupi dirinya dan keluarganya. Kwangu binafsi nimeitumika ile muda wa mwaka mmoja, lakini ninaona ninapata chakula, ninapata nguo, na mtoto anaenda kwa masomo, napata pesa ya kumlipia, naona inanisaidia kwa hili. Salah seorang pelanggan mengatakan ia memakai batu bata plastik untuk proyek-proyek bangunannya. Menurutnya, bisnis milik Mukengere ini bermanfaat bagi warga. Yenye mtu ana kree naye kampuni yake ya kusema kama kree pave iko anatosha bajene mukiwanja benye bangekuwa bamwizi bangeingia mu groupe arme, anabatosha mu ile hali ya vile kusema bako banalogota ile masashe maplastiki. Mukengere mengatakan perusahaannya yang masih relatif baru ini menghasilkan antara 200 hingga 300 batu bata per hari. Dan itu tidak sebanding dengan jumlah limbah plastik yang masuk ke dalam danau. Dan itu berarti ia masih membutuhkan lebih banyak orang untuk mengembangkan proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi terakhir kita kali ini dalam Sinfo Dunia Sepekan. Saya Ayu Pratiwi berserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan happy weekend.